أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تغردهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah surat Al-Kahfi ya. Semua tentu sudah hafal surat ke-18. Yang saya bacakan tadi adalah ayat ke-17 insyaallah ya. Diceritakan di situ bagaimana pemuda yang hidup di masa tidak ada nabi, kemudian keimanan mereka ditentang orang-orang sekitar mereka, bahkan mereka dipersulit oleh raja mereka sendiri. Tetapi lihatlah betapa ajaibnya pertolongan Allah melalui sesuatu yang sangat-sangat mungkin mustahil jika dilakukan oleh makhluk. Ini pasti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di situ diceritakan para pemuda tadi ketika mereka memasrahkan diri atau benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membimbing mereka untuk melalui masa-masa yang sangat sulit. Di mana bimbingan tersebut diceritakan di ayat ini terutama ya. Apa hebatnya Ashabul Kahfi, pertolongan Allah terhadap mereka ini. Tidak hanya sekedar tidur di dalam gua selama ratusan tahun, karena di dalam ayat ini bahkan tidak dibahas itu, tetapi dibahas hal lain, di mana Allah menolong dan memberikan keajaiban yang sangat luar biasa, yaitu coba kita telaah ya. Wa tarasyamsa, dan lihatlah ketika matahari idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin, ketika naik ya, Allah tazawaru an kahfihim dzatal yamin, membelokkan cahaya tersebut, cahaya matahari itu ke kanan. Kemudian tidak hanya sampai ketika naik saja, diteruskan wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimali. Di situ Allah ketika sunset pun Allah memberikan lagi keajaiban, yaitu cahaya tersebut, cahaya yang harusnya mengenai gua tersebut juga dialihkan kepada diarahkan atau dihindarkan ke sebelah kiri, di atas shimal, sehingga tidak menyakiti, cahayanya itu tidak menyengat para pemuda tersebut yang ada di dalam gua. Subhanallah, subhanallah. Dan luar biasa lagi, wahum fi fajbatim min. Di situ gua itu sangat luas, guys. Seharusnya cahaya itu sangat leluasa masuk, sangat leluasa sekali untuk masuk, tetapi karena kekuasaan Allah, maka Allah lindungi para pemuda yang beriman tersebut dari sengatan cahaya matahari. Luar biasa, coba, subhanallah. Dzalika min ayatillah, dan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. May yahdillahu fawwal muhtad, dan bagi siapa saja yang Allah memilih untuk dibimbing, maka orang tersebut adalah orang yang memang pantas untuk dibimbing. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida, dan jika sudah Allah pilih untuk disesatkan, maka tidak akan ada
satu orang pun atau satu makhluk pun yang bisa membimbing mereka atau melindungi mereka. Bayangkan, Allah tidak hanya melindungi dari sesuatu yang mungkin kecil ya, ini adalah cahaya matahari guys. Allah melindungi dari sesuatu yang menurut kita sudah tidak masuk akal untuk kita atur, cahaya matahari itu kan. Dan yang luar biasa sekali ketika seseorang sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, Allah bahkan akan menjaganya, memberikan bimbingannya, tidak hanya di dalam kolbunya saja, bahkan di saat tidur ya. Bayangkan, subhanallah ini. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Berangkat ketika tidur, mereka tidur itu ratusan tahun guys ya. Kita tidur sehari saja ya. Kalau salah posisi, bayangkan bangun pasti nggak enak ya. Mereka tuh tidur ratusan tahun. Allah lah yang memberikan bimbingan kepada tubuh mereka, harus miring ke kanan sekian, harus miring ke kiri sekian, ya kan? Maka inilah yang perlu kita yakini, bahwa ketika kita mau untuk memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bimbingan Allah itu niscaya akan datang, tidak hanya ke dalam hati, tapi bahkan sampai ke dalam gerakan-gerakan tubuh kita pasti akan dibimbing oleh Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, menjadikan kita orang-orang yang terpilih untuk diberikan hidayah. Alhamdulillah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.